Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya berada di tempat pemancingan. Namanya di situ ada namanya Mabuk Mancing. Tetapi anehnya pada malam hari ini saya tidak mengulas tentang bagaimana mancing, tapi bagaimana dampak dari adanya sebuah status sosial. Nah, ini aneh kan? Saya bilang begitu karena nanti ya tetap ada hubungannya bagaimana mancing ini dengan sebuah status sosial. Oke, status sosial itu kita melihat, kita menengarai ada 3 hal yang menjadi tingkatan atau penyebab dari adanya status sosial itu. Yang pertama, status sosial itu disebabkan karena kondisi biologis, kondisi yang memang itu terjadi karena seharusnya seperti itu. Nah, status ini nggak bisa dihindari, semua orang mengalami status yang seperti ini. Nah, status yang seperti ini dalam bahasan kita, dalam ilmu sosiologi disebut dengan ascribed status, atau lazim kita sebut dengan status yang digariskan. Status yang digariskan itu ya apa adanya. Orang seperti saya itu ya udah digariskan seperti ini. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada status itu yang cara memperolehnya itu dengan cara diperjuangkan. Status yang diperjuangkan. Jadi orang itu harus berusaha memperoleh sebuah status itu. Nah, karena dia berusaha memperjuangkan status itu, akhirnya status itu disebut dengan sebutan achieve status atau status yang diperjuangkan. Nah, ini kayak apa dampaknya? Saya akan bahas satu persatu. Kemudian dari adanya status yang ketiga ini adalah status yang cara memperolehnya itu yaitu dengan cara diberikan, dikasih, nyoh. Nah, itu ada status yang diberikan atau dihadiahkan. Nah, status yang seperti ini biasa kita kenal dengan istilah asik status atau assigned status. Nah, ketiga cara memperoleh status ini tentunya akan menimbulkan atau menyebabkan adanya simbol-simbol tertentu dari adanya sebuah status ini. Nah, simbol yang ada ini di masyarakat ini, kalau kita ngobrol tentang simbol, kita berbincang tentang simbol, itu biasanya kita identikan simbol itu dengan logo-logo. Ada logo. Logonya itu apa? Tapi yang namanya misalnya logonya orang komunitas motor, mesti gambarnya gambar motor. Gak mungkin orang komunitas motor terus logonya itu gambar perahu di lautan. Aneh kan namanya kayak begitu. Nah, logo itu seperti itu. Nah, kemudian tapi logo itu tidak harus seperti itu dalam sebuah masyarakat. Ada simbol-simbol tertentu, ada logo-logo tertentu, kode-kode tertentu yang di masyarakat itu perolehannya atau bentuknya itu nggak harus terlihat secara fisik gitu misalnya. Nah, misalnya ini dari status tadi itu, maka secara ekonomi misalnya orang yang dikatakan dengan orang yang jet set atau di kelas berjunis, dan orang yang dikatakan orang yang tidak mampu atau di bahasa kita sering kita sebut dengan istilah proletar. Nah, borjuis versus proletar ini tentu akan memiliki simbol-simbol sendiri. Misalnya tentang kejahatan saja. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang di level bawah, yang di kategori secara ekonomi nggak mampu tadi itu,
mereka bisa disebut dengan blue collar crime atau kejahatan kerah biru. Kerah itu kerah ini loh ya, kerah bukan kerah baju ini. Kerah baju itu blue collar crime. Nah, itu kenapa kok blue? Nah, blue itu adalah simbol dari adanya warna pekerja. Nah, kemudian kalau mereka yang melakukan kejahatan tadi itu orang kelas atas atau orang berjuis, itu biasanya orang menyebutkan dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Nah, kenapa? Karena simbolnya orang-orang yang berjuis itu selalu pakai baju putih, dalamnya dilapisi dengan jas. Nah, yang terlihat di jasnya itu adalah kerahnya warna putih. Tidak salah puasa. Jadi bisa muncul white collar crime, bisa muncul blue collar crime. Nah, itu sebuah status, sebuah simbol dari adanya status tadi. Nah, kemudian status tadi kan akan berdampak kepada hal-hal yang banyak di sebuah masyarakat. Misalnya orang yang kaya raya itu pemilihan hobinya atau tempat rekreasinya itu berbeda. Contoh ini kita mancing di situ, di mabuk mancing. Ini kalau orang yang kelas bawah mancing aja nggak akan mungkin mancing di sini. Nah, itu contoh. Mereka mancingnya di sungai, di parit, di selokan, gratis, nggak bayar. Nah, kalau di sini semua dihitung. Kita mau minum kayak gini aja, ini teh ini ya, kita harus bayar. Nah, itu contoh bahwa hobi itu akan menentukan statusnya. Tempatnya dia berada itu akan membawa sebuah status di mana seorang. Ya, misalnya sekarang lah, contoh ada mobil dinas pejabat. Kenapa mobil dinas pejabat itu mesti yang seri terbaru, baik, nggak mobil butut itu. Nah, itu ada kelasnya. Misalnya sekarang kelasnya gubernur lah, paling nggak mobilnya kelas A4. Kelasnya itu. Kalau di level bawahnya, misalnya bupati, wali kota, misalnya kalau saya sebut merek itu Fortuner gitu misalnya, atau Pajero. Nah, itu kelasnya bupati, kelasnya wali kota. Nah, itu loh ya. Jadi itu disimbolkan. Maksudnya jadi Pak RT gitu ya, Pak RT di sebuah kampung itu mobilnya Alphard gitu. Nah, itu kan diajak ini. Nah, itu adalah simbol di sebuah masyarakat. Saya status tadi itu akan menentukan sebuah simbol, akan menentukan sebuah kedudukan di mana dia berada. Nah, tentunya itu dipengaruhi oleh apa? Oleh adanya stratifikasi dan diferensiasi. Kita membeda-bedakannya kayak apa, melihat tingkatannya kayak apa. Nah, begitu kita melihat tingkatan mereka kayak apa tadi itu di sebuah masyarakat ini, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang bermacam-macam tadi, ada yang jumlahnya banyak, ada yang cuma sedikit. Maka di situ akan muncul sebuah status yang akan dimiliki oleh satu orang. Nah, di masyarakat seperti itu. Kemudian ada simbol-simbol tertentu yang dipakai oleh masyarakat yang itu menggambarkan sebuah masyarakat yang spesifik. Misal, kalau kalian jalan-jalan ke Bromo misalnya, nah, kenapa orang di Bromo itu melakukan ritual upacara kasodo misalnya? Nah, itu adalah simbol. Ada sebuah tempat di mana orang itu melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan keyakinan. Itu simbol juga, menyimbolkan suatu hal. Atau kalian yang inilah gampang, yang dekat di rumah kalian ini masih sering ini hari Kamis malam Jumat itu ada gelas yang diisi dengan bunga. Hari Kamis itu dimasukkan, ditaruh di meja gitu. Kemudian hari Jumat pagi itu kalian bisa menemui bunga-bunga itu nggak di meja lagi, tapi di perempatan jalan. Ya. Perempatan jalan ini ada jalan yang begini, dibuang di pas perempatannya. Nah, ini adalah simbol.
dari kegiatan sebuah masyarakat, menyimpulkan seperti itu. Artinya apa? Masyarakat yang ada itu masyarakat yang punya kepercayaan, punya keyakinan, kan? Disimbolkan dengan meletakkan bunga di pertengahan jalan. Ini simbol itu, atau sebuah kode, gitu ya. Itu oke. Selamat mempelajari bagaimana dampak sebuah masyarakat ini ketika dia punya sebuah status, dia punya sebuah simbol dalam sebuah masyarakat, gitu ya. Nah itu menyimpulkannya seperti itu. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.